Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. 126 ya? Hah? Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata, "Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajib illa man khifta sayfahu aw asah." Dan menerapkan praktek amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah wajib. Ya, menerapkan praktek amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah wajib. Kecuali mungkin dalam kondisi kau menghadapi sebuah kaum yang kau khawatir dari kuasanya, ya, pedangnya atau tongkatnya. Jadi, maksudnya kau takut dari kuasanya, ya. Baik. Bab ini berbicara tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka agar ia merubah dengan tangannya. Dan apabila dia tak mampu merubah dengan tangannya, maka agar ia rubah dengan lisannya. Apabila ia tak mampu merubah dengan lisannya, maka agar ia merubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Hadis lain malah berkata, "Walaisa wara dzalika minal imani habbat khardal." Yani tidak ada lagi setelah itu bersisa dari kadar keimanan kalaupun cuma sebesar biji khardal. Yani seseorang kalau dia tidak mengingkari kemungkaran bahkan tidak dengan hatinya, maka tak lagi bersisa kadar keimanan pada dirinya. Maknanya begitu. Ya. Wa hadza kama jaa bil Qur'an, sebagaimana nilai ini juga datang di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'murun bil ma'ruf wa tanhaun 'anil munkar wa tu'minun billah." Kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat yang dijadikan eksistensinya, keberadaannya di antara manusia dalam rangka yakni agar kalian menyerukan kepada yang ma'ruf dan agar kalian mengingkari perkara-perkara yang munkar dan agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'un." Maka agar selalu ada di antara kalian satu kelompok yang senantiasa menyeru ilal khair, senantiasa menyeru kepada kebaikan. Wa ya'murun bil ma'ruf wa yanhaun 'anil munkar, dan terus menyerukan kepada nilai-nilai ma'ruf dan mengingkari nilai-nilai kemungkaran. Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah kaum yang berjaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd." Dan para kaum mukminin lelaki dan para kaum mukminin wanita, mereka satu sama lain adalah orang-orang yang saling menjaga satu sama lain. Ya, mereka adalah wali bagi satu sama lain. Kita saling menjaga satu sama lain. Ya, ya'murun bil ma'ruf wa yanhaun 'anil munkar. Yang senantiasa mereka harus mendirikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan terus mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, merekalah orang-orang yang kelak akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bikhilaf al-munafiqin, berbeda dengan kondisi para kaum munafikin, wal munafiqat, dan para munafikin lelaki ataupun wanita. Fa innahum bil aqs, mereka justru sebaliknya. Ya'murun bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka justru menyeru kepada kemungkaran dan malah mengingkari perkara-perkara yang ma'ruf di antara mereka. Nas'alullahal afiyah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kondisi kaum munafikin. Wal munafiqun wal munafiqat ba'dhuhum min ba'dhi ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan kaum munafikin lelaki maupun wanita, mereka adalah bagian satu sama lain. Senantiasa mereka menyeru kepada perkara yang mungkar dan mengingkari perkara yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka senantiasa menggenggam tangan mereka. Ini pelit. Menggenggam tangan, yaqbid. Nggak mau share. Nggak mau berbagi. Ya. Wa yaqbiduna aydiyahum anis sedekah. Tuh, mereka menggenggam tangan mereka dari sedekah. Ya, medit berarti itu, ya. Medit merek GHC cap jahe itu. Ya. Anis sedekah wal infaq fi sabilillah. Mereka enggak mau spend, share, nafkah, infak di jalan Allah. La yubsituna aydiyahum fi nafaqah wa badlil ma'ruf li'annahum la yu'minuna billah wa li'anna al-mal ahabbu ilaihim min kulli syai'. Ini hakikatnya dikarenakan mereka tidak demikian, enggak segitu berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak segitu berimannya kepada janji-janji Allah bagi mereka yang berinfak di jalan Allah. Tuh, enggak segitu berimannya kepada hari akhir. Ya, hakikatnya demikian. Sehingga terjadilah praktek itu dari mereka. Dan mereka demikian dikarenakan harta memang adalah perkara yang paling mereka prioritaskan, yang paling mereka cintai. Khilaf al-mu'minin, berbeda sebaliknya justru dengan kaum mukminin dan mukminat. Fa innahum yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya, ma'amrihim bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Seiring mereka senantiasa menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, wa hadza li ajli iqamatid din wa tathhir al-mujtama' min al-fasad. Tujuannya ini semua adalah agar didirikannya agama Allah dan agar dibersihkannya society, masyarakat dari fasad, dari kerusakan. Ya. Baik, al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ya. Usul di dalam hadis amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar, hadis Abu Dzar ini radhiyallahu anhu. Ya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka agar dia merubah dengan tangannya. Dia enggak mampu, maka dengan lisannya. Dia enggak mampu, maka dengan hatinya. Enggak ada lagi bersisa kadar keimanan di balik itu, yakni setelah hati. Baik. Nah, ini nanti dikondisikan kepada kondisi masing-masing. Kemungkaran yang kita lihat, apakah kita punya jurisdiksi atasnya? Tuh, punya kuasa atasnya. Itu dengan tangan. Kemungkaran yang dilakukan istrimu. Nah, dilakukan oleh putrimu, oleh anakmu. Tuh, kau adalah orang yang punya kuasa atasnya. Rubah dia dengan tanganmu. Tuh, maksudnya begini. Jadi dosa dia ketika tidak merubahnya dengan tangannya. Oke? Istrinya nggak pakai kerudung. Dia harus memaksanya. Nggak boleh dia berkata, ntar deh, ntar juga dia mau sendiri, nunggu sadar. Nggak bisa, lo kena dosa. Karena kau yang terkena kewajiban amar ma'ruf. Putrimu masih belum menutup auratnya. Ntar deh, nunggu dia mau sendiri, jangan dipaksain. Enggak, lo yang kena dosa. Kau boleh membuat kaidah-kaidah sendiri untuk mencari apologi bagi dirimu, tapi catatan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosamu tetap mengalir. Kalaupun kau bisa mencari alasan-alasan bijak untuk sikap yang kau ambil. Nanti kalau dipaksa enggak ikhlas. Kau bisa cari alasan-alasan bijak, tapi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap tertulis dosa atasmu. Itu dengan tanganmu, orang yang kau punya kuasa atasmu. Itu beratnya penguasa. Berat jadi penguasa. Kemungkaran yang terjadi di dalam negaranya, itu dia punya kuasa tangan. Dan dia nggak merubahnya. Nah, karena itu berat jadi penguasa itu bukan enteng. Dan itu ditagih di hari akhir nanti. Ditagih di hari akhir nanti. Ya, kita ini cuma sebatas istri dan anak kita, kuasa kita itu doang. Bini orang boleh nggak kita seret? Dia keluar rumah pakai anduk misalnya. Kita seret, kita sabet. Pahanya boleh nggak? Lu bini orang. Nggak boleh. Turunlah dari situ. Nggak bisa, kita nggak punya kuasa. Dengan tangan kita nggak punya kuasa.
Oke? Nah, tayyib. Amar ma'ruf. Seorang adik kepada kakaknya. Gimana? Dia lebih tua. Gimana? Kalau bisa, menasihati nggak? Kalau nggak bisa, bilang sama orang tua. Biar dia yang ngomong. Tuh. Dia nggak punya kuasa untuk maksa dia gitu seret. Nggak dapat. Ya? Apabila seseorang nggak punya kuasa, barulah turun. Kepada apa? Lisan minimal. Oke? Nah, orang yang terjadi kemungkaran padanya ini, apakah orang yang punya kedekatan denganmu, sehingga kau bisa menyampaikan kepadanya dengan lisanmu, bahwa yang terjadi ini adalah sebuah kemungkaran yang harusnya nggak begini. Oke? Jangan juga orang nggak kenal, ente samperin, lu kok nggak pakai kerudung lu? Jangan. Itu ente nggak punya kuasa lisan atasnya. Oke? Jadi kita jalan-jalan ke mall, melihat seorang wanita masih berpakaian yang membuka auratnya. Terus kita samperin ini, amar ma'ruf nahi munkar, bil lisan. Gitu. Neng, pakai kerudung apa? Hordeng kayak bawa, apa gimana gitu. Gitu, kagak mantas, nggak dapat, nggak wise, nggak hikmah. Kita nggak punya kuasa atasnya dan nggak punya kuasa lidah juga atasnya. Berbeda lagi kondisi begini, majelis, sampaikan. Ya, emang orang datang mau mendengar. Baik. Itulah salahnya sebagian kelompok yang bergerak di jalanan dan dengan nama amar ma'ruf nahi munkar menghancurkan tempat-tempat maksiat. Itu salah. Ngancurin warung-warung yang jual minuman keras. Yang dihancurin warung kecil lagi. Padahal mah kalau mau belajar gila, pabriknya dong sikat. Kalau mau gila kenapa nanggung gitu. Pabriknya sikat. Enggak, pabriknya berkhair. Kenapa? Baik gitu. Pabriknya nggak disikat. Yang disikat orang yang nggak punya kuasa. Warung kecil pinggir jalan dihantemin. Itu ngaconya ormas itu di situ. Kalau mereka paham, mereka meneriakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mereka paham kaidahnya amar ma'ruf nahi munkar, harusnya nggak begitu. Kau tak memiliki kuasa atasnya. Yani tetangga ente, dia punya, misalnya ente mampir ke rumah tetangga ente. Kemudian kau melihat minuman keras di rumah tetangga ente. Apakah kau hancurkan botol minuman keras itu? Lah punya dia. Hah? Punya dia. Atau dia mampir ke rumah ente bawa belanjaan nih. Ngobrol, asyik ngobrol, terus pulang lupa belanjaannya ketinggalan. Pas kita mau balikin, di dalamnya ada peci miring. Minuman memabukkan ya. Kita boleh hancurin nggak di dalam rumah kita? Boleh kita hancurin nggak? Nggak boleh, lu punya dia. Nggak boleh, balikin. Punya dia. Babi tetangga, babi haram kan? Khilafiyah gak? Babi tetangga lepas dari kandangnya, masuk ke pekarangan kita. Nah, boleh kita sikat gak? Punya orang. Nggak boleh. Tuh lihat, ada batasan hak. Rapi harusnya amar ma'ruf nahi munkar. Oke? Nah sekarang, dengan tangan nggak punya kuasa, lisan juga nggak punya kuasa. Oke? Minimal dengan hati. Dengan hati adalah ketika kau berada di dalam sebuah kondisi kemungkaran, harusnya hati ente nggak betah, cabut dari situ. Nah ini udah kondisi kemungkaran atau sesuatu yang bertentangan dengan syariah, dengan sunnah, ente masih bertahan di situ, itu mah hatimu pun meridhoinya. Sebagian orang bilang, Ustaz, Anda nggak ikut sih tahlilan, cuman nggak enak aja ya, Anda duduk aja situ nggak ikut baca, salah, itu lo kena hitungannya. Kena hitungannya. Kenapa? Karena kau diam di situ. Merubah dengan tangan enggak, mengingkari dengan lisan. Ini bid'ah, enggak juga. Yang ada apa? Hatinya aturan mengingkari. Hatinya mengingkari enggak bakalan betah dia di situ. Ini betah dia duduk situ. Oh, hatinya juga betah di situ. Tidak bersisa keimanan sedikit pun di balik itu. Tuh, itu maksudnya. Ya? No, hadis usul pertamanya hadis Abu Dzar. Kemudian ma'rufnya apa? Ma'ruf ma'arrafahu syara'. Ma'ruf adalah sesuatu yang dinilai ma'ruf oleh syariat. Awas, patokannya syariat ya. Qala Allah, qala Rasul. Mungkar ma'angkarahu asy-syara'. Mungkar adalah sesuatu yang dinilai mungkar oleh syariat. Enggak dikembalikan kepada selera
masing-masing orang. Enggak. Ma'ruf adalah sesuatu yang emang dinilai ma'ruf oleh syariat. Mungkar adalah sesuatu yang emang dinilai mungkar oleh syariat. Patokannya kembali kepada syariat, enggak kepada tradisi. Ya? Enggak kepada selera. Nah. Ya? Baik. Dasar pertama seseorang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus al-ilm. Gimana? Selain niat ikhlas, benar, lillahi ta'ala nggak nih? Dia mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar ini, oke? Selain ikhlas, jelaslah ikhlas Pak ya, semua amalan. Ilmu. Jangan dia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dia kira hal ini adalah hal yang ma'ruf sehingga dia seru manusia kepadanya, padahal ini mungkar. Awas. Dia mengingkari sesuatu, dia kira ini mungkar, padahal ini ternyata sesuatu yang ma'ruf menurut syariat. Maka perlu ilmu. Atas apa yang kita seru manusia padanya, atas apa yang kita ingkari pada manusia, kita perlu ilmu. Belum lagi nanti dilihat efeknya. Dengan mengingkarinya, apakah akan jadi madarat lebih besar? Oke, fix ini mungkar. Tapi dengan mengingkarinya, apakah nanti akan jadi madarat yang lebih besar? Makosidnya dapat apa enggak? Tuh, itu perlu ditunda amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan mengingkarinya, nanti akan menghadirkan justru madarat yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, maka pada saat itu amar ma'ruf nahi mungkar harus ditunda. Tuh, mesti pinter enggak orang nimbang-nimbang? Di situ seorang dibilang alim. Seorang dibilang alim. Laisal alim, bukanlah seorang alim man ya'lam al-khaira min asyarr. Bukanlah seorang alim orang yang tahu yang mana khair, yang mana baik, yang mana buruk. Ini standar, bukan alim. You know, standar, ya kan? Asal nggak jatuh aja distandarin. Cuman asal nggak jatuh. Ya? Walakinnal alim man ya'lam khairal khairain wa syarras syarrain. Tapi seorang alim adalah orang yang tahu yang mana di antara dua kebaikan, mana yang prioritas, yang diduluin. Di antara keburukan, mana yang paling rusak, yang harus lebih di. Ini kan perlu ilmu kan? Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berjalan bersama para anak-anak muridnya dan lain-lain, melewati sekelompok orang-orang Mongol yang lagi teler, mabok-mabokan dan lain-lain. Murid-muridnya mau bergerak untuk mengingkari mereka dan menghancurkan kendi-kendi khamr itu kan. Mau bergerak begitu, ditahan sama Ibnu Taimiyah, jangan. Biarkan saja mereka. Baik, khamr haram nggak? Haram. Kira-kira muridnya Ibnu Taimiyah bisa nggak menghadirkan dalil haramnya khamr? Bisa nggak? Segala murid Ibnu Taimiyah nih. Innamal khamru wal maisir wal, bisa nggak? Bisa. Tapi jangan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa ya Syekh? Kenapa nggak kita ingkari mereka? Mereka ketika sober, ketika bersih, ketika nggak mabok, kerjaan mereka membunuh kaum muslimin, memperkosa wanita kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. Loh, kalau lagi bekhernya begitu, lagi sobernya begitu. Mendingan mereka mabok, ini udah madarat yang lebih ringan. Dapat. Itu alim. Ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar juga, awas. Pada amar ma'ruf nahi mungkar, inilah selamatnya sebuah mujtama, selamatnya perahu society, bahtera masyarakat, selamatnya dengan dijalankannya praktek amar ma'ruf nahi mungkar. Yani tanpa itu, maka bahtera tersebut tenggelam dan hancurlah kaum tersebut. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan. Mathalul qa'im fi hududillahi wal waqi' fi. Perumpamaan orang-orang yang berhenti di batasan Allah dan orang-orang yang terjerumus melanggar batasan Allah. Kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan mereka adalah sebagaimana sebuah kaum yang mereka berbagi tempat di dalam sebuah bahtera, perahu besar. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, walillahi wa rasulihil matsalul a'la, dan analogi-analogi paling indah selalu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Dan mereka berbagi tempat di bahtera tersebut. Sebagian dapat tempat bagian atas perahu, sebagian dapat tempat di bagian bawah perahu.
Mau nggak mau, berbagi tempatlah kita. فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى الَّذِي مَنْ فَوْقَهُمْ. Orang-orang yang di bawah nih, kalau mau ngambil air keluar, mereka mesti melewati orang-orang yang di atas. Iya gak? Iya gak? فَقَالَ الَّذِي فِي أَسْفَلِ. Kemudian seseorang yang hidup di bawah nih, dia berkata, لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فَلَمْ نُؤْذِي مَنْ فَوْقَنَا. Gimana kalau kita kasih bolong sedikit tembok yang ada di kita nih, sehingga gampang kita ngambil air, sehingga kita nggak mengganggu orang-orang yang di atas. Gila nggak tuh ide? Perahu ini dibolongin. Nggih? Intarakuh wa mayurid. Apabila mereka semua mendiamkan dia dengan apa yang hendak dia lakukan, gharaq wa gharaqu jami'an. Misalnya itu orang tenggelam dan tenggelamlah seluruh perahu. Wa in amsaku mana'uh wa amsaku. Nah, apabila mereka melarangnya, bahkan kalau perlu mengikatnya deh, ikat deh. Najah, niscaya dia selamat. Wa najah jami'an, dan kemudian selamatlah seluruh anggota perahu. Tuh, amar ma'ruf nahi munkar. Perumpamaannya kayak begitu. Apabila kita biarkan, maka keburukannya melanda. Karena kaidahnya di alam semesta demikian. Ketika keburukan terlalu merata, maka hukuman Allah datang merata juga kepada mereka. Tuh, Allah berfirman, "Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah kalian kepada fitnah, yakni azab. Yang kalau turun itu tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Ya, bukan orang zalim doang yang kena tuh kalau udah turun. Jadi, itu amar ma'ruf nahi munkar. Pentingnya mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Awas. Ma'ruf yang paling tinggi dan paling hak untuk diserukan dan paling wajib untuk diagungkan, tauhid dan sunnah. Ini amar ma'ruf nahi munkar yang paling utama harus dilakukan. Oke? Munkar paling parah, paling rusak, paling wajib untuk diingkari, syirik dan bid'ah. Ini udah kasih mapping amar ma'ruf nahi munkar. Kalian menguasainya insyaallah. Oke? Ma'ruf yang paling tinggi, paling utama, paling wajib untuk dipenuhi haknya, paling pertama adalah ma'ruf, yaitu apa? Tauhid dan sunnah. Serukan manusia kepada tauhid, serukan manusia kepada sunnah. Mungkar paling besar, paling rusak dan paling utama harus diingkari duluan untuk melakukan sebuah perbaikan adalah syirik dan bid'ah. Oke? Maka hakikatnya para ahlus sunnah, ahlus sunnah adalah kaum yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar dan paling merealisasikan nilai amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidaklah kita menemukan sebuah kaum yang paling gemar dan paling aktif mereka di dalam menyerukan kepada tauhid, mengingkari kesyirikan, menyerukan kepada sunnah, mengingkari bid'ah, kecuali ahlus sunnah. Tuh. Baik. Ya? Bisa dipahami itu ya? Gambarannya. Kenapa kita fokusnya ke situ? Karena ada yang lebih utama. Tapi kemungkaran lain kita ingkari nggak ini itu? Ya itu kemungkaran, betul. Kemungkaran banyak, iya. Tapi kemungkaran yang paling utama dan paling harus duluan untuk diingkari apa dulu? Kesyirikan. Ya? Bid'ah. Syirik yang menodai tauhid. Bid'ah yang menodai kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Maka ahlus sunnah adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya kelompok dari sebaik-baiknya umat. Loh, ini best of the best of the best of the best. Keberadaan ahlus sunnah yang menyerukan kepada tauhid, mengingkari kemungkaran, menyerukan kepada sunnah, mengingkari bid'ah. Itulah yang masih menahan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala pada sebuah kaum. Orang boleh, orang-orang sekarang
Mereka meneliti apa sebab terjadinya gunung meletus, apa sebab terjadinya tsunami. Dengan penelitian-penelitian ilmiah dan dengan basic ilmu ilmiah, boleh? Boleh, terserah. Dengan sains dan lain-lain, oh itu tsunami terjadi karena pergesekan lempeng fulani dengan lempeng alani, kemudian patah lempeng fulani sehingga menimbulkan ombak sekian puluh meter menghantam tahu, begitu kan? Boleh, serah. Atau gunung meletus kenapa? Oh ternyata nih gedung masuk angin, terus dia kembung, dia kentut, dar. Oh, dia teliti, boleh nggak? Boleh, serah gitu, nggak apa-apa. Tapi kita kaum yang lebih mengutamakan akidah dan dogma daripada apa yang dikatakan sains. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibah." Tidaklah menimpa kalian dari musibah yang terjadi. Iya kan? Dan kerusakan-kerusakan yang terjadi ini kenapa? Baharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kemudian kaidah sunnatullah, ma nazalat musibatun qattu illa bidzam wa ma rufi'at illa bitaubah. Tidaklah musibah turun kecuali pasti dengan dosa. Tidaklah diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Tuh. Dan kemudian contoh perjalanan anak manusia dari zaman ke zaman. Lihat apa yang menjadi sebab hancurnya kaum Ad, hancurnya kaum Thamud, hancurnya kaum Iram, hancurnya kaum Fir'aun, hancurnya kaum. Lihat sebab yang terjadi pada mereka. Sebab-sebab saintis, ini hanya sebab yang Allah jadikan saja untuk menjadi trigger hal tersebut terjadi. Tapi pada dasarnya, mengapa Allah menghendaki itu terjadi? Ada yang lebih mendasar lagi. Nah, itu kita ngeliatnya ke situ. Selama sebuah kaum masih ada di situ gerakan yang menyuruh kepada tauhid, kepada sunnah, kepada akidah, kepada tauhid, kepada sunnah, mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, ini diantara sebab besar tertahannya musibah dan bencana alam pada sebuah kaum. Semakin kaum tersebut jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, semakinlah terjadi pada mereka bencana alam dan bencana alam. Demikian kita Ahlus Sunnah melihat fenomena-fenomena bencana alam, baik di negeri kita atau di luar negeri kita. Ya, karena demikian hukum alam dari zaman ke zaman. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. ولا يكفي أن يقول الإنسان ليس علي إلا نفسي فيصلف في نفسه ويترك الآخرين بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع لأن هذا من النصيحة ومن إرادة الخير للناس فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا أمر واجب عليك. Gak boleh seseorang bilang udah deh gue ngurusin diri gue sendiri, gak boleh, sehingga dia berbuat baik pada dirinya sendiri dan gak pusing. Salah. Ya, ini nggak tepat. Justru yang wajib atasnya agar dia memberikan perbaikan juga kepada yang lain semampunya. Sebatas kemampuannya. Dengan apa kemampuannya? Dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati? Ya, karena itu adalah bentuk nasihat. Dan di antara bentuk menghendaki kebaikan bagi orang lain. Bentuk nasihat. Dan agama ini, semua nilai-nilainya adalah bentuk nasihat, yakni kebaikan demi kebaikan para pengikutnya. Ya. Dan ini sebagai bentuk cinta Ahlus Sunnah. Maka selalu kita katakan berulang-ulang, Ahlus Sunnah mengingkari syirik menyuruh kepada tauhid, mengingkari kebid'ahan para ahli bid'ah, ahli syirik. Oke? Bukan out of hatred, bukan berangkat dari kebencian, tapi out of love, berangkat dari kecintaan kita. Berangkat dari kepedulian kita kepada manusia. Kita ingin keselamatan. Begitu besar kita menginginkan keselamatan untuk orang lain sebagaimana kita menginginkan untuk diri kita. Dari situ kita ingkari kesyirikan. Dari situ kita peringatkan manusia dari syubhat dan bid'ah. Bukan berangkat dari kebencian. Ya? Tidaklah sebagaimana yang dikatakan oleh para kaum munafikin dan orang-orang yang buruk. Mereka berkata, innal amra bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tadakhulun fi umurin nas. Mereka bilang, katanya,
Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk interfere pada urusan orang lain, yakni ikut campur urusan orang lain. Ya, wisaya 'alan nas kama yaqulunahu al-an fi as-suhuf wa ghairiha, sebagaimana ya dikatakan di media-media yang ada sekarang. Hadza kalam ahli nifaq wa ahli batil. Ini hakikatnya jargon-jargon yang datang dari para ahli nifaq dan ahli batil. Adapun para ahlul iman fayarawna anna hadha an-nasiha li ikhwanihim min ikhrajihim min ad-darar ila an-nafa'. Adapun para ahlul iman, mereka melihat praktek amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bentuk nasihat bagi para saudara-saudara mereka demi kebaikan mereka, demi dengan tujuan mengeluarkan mereka dari bahaya-bahaya menuju kepada hal-hal yang bermanfaat, mengeluarkan mereka dari zulumat ila nur, dari kondisi kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr." Dan salinglah kalian berwasiat, yakni saling kalian menasihati dengan kebenaran. Salinglah kalian menasihati dengan kesabaran. Dan kemudian Luqman pun berkata, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah yang ma'ruf dan ingkarilah perkara yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah kau atas apa yang menimpamu. Yakni orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan diuji, dibenci, diingkari, dan lain-lain. Tidakkah kita lihat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang paling mengingkari mungkar dan paling menyeru kepada ma'ruf. Terus nggak diuji? Diuji di jalan tersebut. Makanya sepaket, setelah serulah kepada ma'ruf, ingkarilah mungkar, kemudian bersabarlah atas apa yang menimpamu, yakni di dalam jalan tersebut. Ya, inna dzalika min azmil umur, karena itu sesungguhnya termasuk perkara-perkara yang berat. Fahadhil ayah mithlu surat al-asr tamaman. Ayat ini sama seperti kandungan surah al-asr. Ya'muru al-insan bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yasbir idza nalahu syai'un fi sabili dzalik. Menyeru agar manusia bersabar di dalam perkara amar ma'ruf dan nahi munkar, dan agar ia bersabar ketika mendapatkan ujian di jalan tersebut. Li'annahu fi sabilillah, agar ia menyadari bahwasanya ia berada di jalan Allah, wa ma yanaluhu muhtasabun lahu indallah. Ya. Dan ujian-ujian yang menimpa seseorang yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang diharapkan kelak balasan baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma'lum anna katsiran minan nas yathqulu 'alaihim ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tuh. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kebanyakan manusia pastilah yathqulu 'ala. Yathqulu 'ala yakni sebel. Oke? Mereka ini umumnya manusia pasti sebel kepada orang yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka berat menerima orang yang kayak gitu di sekitar mereka. Yanalunahum bil kalam 'alaihim. Pastilah mereka akan menggunjing orang yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Digunjing, diomongin. Gibah, namimah, atau diadu domba, sabbihim wa syatmihim, atau dicela-cela dan dimaki-maki. Fayasbirun ala dhalik. Namun mereka akan senantiasa bersabar di atas itu. Liannahum fi sabilillah, karena kan mereka berada di atas jalan Allah, fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, fi inqadhi ikhwanihim, dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara mereka. Laisa minan nasihah an tatruk ikhwanak ala taksir fil ibadah. Dan awas, bukanlah bentuk nasihat ketika kau meninggalkan saudaramu ketika dia kurang di dalam beribadah. Wal khalal fi amril munkar, atau ketika dia kurang masih melakukan kemungkaran. Wa anta taqdir ala nasihatihim wa tanbihihim wa tawjihihim. Sementara kau mampu untuk menyampaikan nasihat, untuk mengingatkan mereka. Ya, jadi jangan kau tinggalkan. Tuh, awas. Di sini syaitan berperan juga, seringkali masuk ke diri seseorang yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Hatta yara nafsahu, sehingga dia melihat dirinya lebih azim, lebih besar dan lebih mulia dibanding saudara-saudaranya yang masih melakukan kemungkaran dan lain-lain. Enggak begitu. Ya. Allah Maha tahu isi hati manusia. Awas, bisa jadi seseorang yang melakukan kemungkaran lagi di antara saudaramu, ternyata dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada engkau yang lebih banyak melakukan ketaatan. Sekali lagi, bisa jadi salah seorang dari saudaramu
yang banyak melakukan kemungkaran, ternyata Allah Maha tahu, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam daripada engkau yang tak melakukan kemungkaran tersebut. Bisa jadi. Contoh kasus yang diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Cerita tentang Abdullah radhiyallahu anhu yang seorang sahabat yang minum khamr, ketangkep cambuk, minum khamr, ketangkep dicambuk lagi berkali-kali. Dan kemudian salah seorang dari sahabat sambil mencambuknya dia berkata, "La'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Betapa sering kau lakukan ini." Begitu. Akhirnya Rasul mendengar itu marah dan Rasul berkata, "La tal'anu, jangan kalian melaknatnya. Innahu yuhibbullaha wa rasulah." Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kang mabuk. Orang mencintai Allah dan Rasulnya, urusan hati gak? Goib kan? Rasul tahu nggak hal-hal yang goib? Nggak tahu. Kok bisa Rasul menjamin bahwa dia orang fix mencintai Allah dan Rasulnya? Berarti apa? Wahyu, tazkiyah dari Allah. Adapun orang yang melaknatnya, yang udah nggak minum khamr lagi, oke? Dapat nggak tazkiyah segitunya dari Allah? Jadi bukanlah bentuk nasihat. Ketika kau meninggalkan saudaramu karena kemungkaran yang masih dia lakukan. Atau ibadah yang kurang dia sempurnakan. Bukan bentuk nasihat. Yang kau membencinya dan menjauhinya akhirnya dengan itu salah. Apabila kau masih ada kedekatannya, maka kau masih punya peluang untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Untuk mencoleknya, untuk menasehatinya. No. Dan awas sekali lagi bisa jadi dia memiliki kadar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada dirimu. Siapa yang tahu? Ya? Jangan seseorang yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar kemudian menghinakan hamba Allah yang beberapa hamba Allah yang dia lihat masih melakukan kemungkaran atau belum menyempurnakan kewajiban. Jangan. Ini menjadi jalan syaitan pada diri mereka yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang jadi jalan syaitan. Yughri, bikin dia terlena, bikin dia kecele, bikin dia tertipu. Dengan bisikan-bisikan, engkau Masya Allah, Tabarakallah mendirikan hukum Allah, sementara hamba yang lain gak segitunya. Jadi dibisikin begitu sama syaitan. Hati-hati. Ya, jadi kita dengarkan salat, kita dengarkan adzan Isya, kemudian kita lanjutkan ke Riyadhus Shalihin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.